Nah, oke dok. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk nih. Tapi tadi dokter Adam sempat terputus menjelaskan tentang olahraga selain olahraga 2 jam setengah tadi. Apalagi nih dok yang bisa kita lakukan nih? Oh, oke. Yang bisa kita lakukan tuh sebenarnya makanan ya. Jadi, eh Nah, ini dia nih. Ojo lali mangan 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 nih dok. Ada yang udah komen di ya, bawah. benar, mangan, mangan, mangan. Jadi gini, tapi makanannya, kalau misalnya nih, menu kalian yang dulu sebelum era pandemi, itu dibandingin sama era pandemi, gampangnya cuma cukup ditambahin buah dan sayur yang lebih banyak. Nah, ini agak PR Oke. sebenarnya kalau misalnya kita punya keluarga yang nggak mau makan buah, nggak mau makan sayur, ini agak PR ya. Tapi itu harus di kondisi kayak gini. Jadi prinsipnya cuma satu sebenarnya, makannya gizi seimbang dan kayak buah dan sayur. Itu prinsip dasarnya. Jadi kenapa? Karena sebenarnya vitamin sama mineral yang penting di badan kita itu mayoritas cukup dari buah dan sayur dan dari makanan sehari-hari. Kalau kalian makannya bener, Hmm, itu sih. Nah, kalau misalnya ada oke. yang biasanya nyambung nih Kak, apa? Terus suplemen gimana kan? Suplemen makanan kan. Biasanya suka nyambung ke sana. Jadi, Pon-pon. prinsipnya gini, kalau misalnya kalian mau konsumsi suplemen, itu tidak dilarang sebenarnya. Tapi yang paling ada satu poin utama yaitu adalah jauh lebih baik kalian konsultasi dengan ahli gizi atau dokter terdekat. Maksudnya biar kalian tahu kondisi kalian gimana atau yang direkomendasikan seperti apa. Karena misalnya kalian konsumsi satu vitamin tertentu dalam jumlah cukup lama, takutnya ada efek sampingnya di badan kalian. Takutnya kan kalian nggak tahu Oke. dosisnya berapa kan, kayak gitu. Jadi pastiin dulu konsultasi itu sih. Karena Iya, itu iya, yang suka iya. kelewat Baik, sih. baik. Benar-benar dok. Nah ini ada yang bilang protein apa kalau menurut dokter Adam sendiri konsultasikan ya sama ahli gizi yang sesuai sama kondisi tubuh kita masing-masing. Betul. Oke baik. Nah ini nih dok. Eh ini nih pertanyaan yang sering banyak muncul nih tentang Mm-mm. mitos dan faktanya vaksin. Kan tadi dokter Adam sempat menjelaskan juga bahwa vaksin itu belum tentu membuat kita itu positif, terkonfirmasi aman dan kebal ya dari virus corona itu. Ini gimana nih dok penjelasannya? Mungkin bisa sekali lagi kita declare, walaupun tadi sudah sempat dijelaskan juga ya. Ini kenapa sih dok kok bisa positif walaupun sudah divaksin? Oke, jadi ada dua jawaban. Yang pertama adalah sebenarnya seperti tadi disinggung sama Kak Ana juga, kalau kita sudah divaksin, itu sejauh ini vaksin hanya terbukti melindungi kita dari COVID bergejala. Artinya apa? Kita masih mungkin terinfeksi, masih mungkin PCR kita positif, masih mungkin kita menularkan ke orang lain. Tapi resiko kita sampai ada gejala, sampai demam, ada sesak, ada batuk, dan lain-lain itu jadi jauh berkurang. Bahkan kabar baik nih, Sinovac yang rame, yang lagi disuntik di Indonesia, itu baru ngerilis satu kabar yang saya lihat cukup bagus nih. Jadi mereka bilang, tidak ada sama sekali orang yang divaksin yang sampai masuk ICU dan tidak ada sama sekali yang meninggal dunia. Jadi gara-gara Alhamdulillah. COVID ya, maksudnya kalau ketika mereka sudah divaksin dan kena COVID, itu sama sekali nggak ada yang masuk ICU dan nggak ada yang meninggal dunia. Dan bahkan itu cuma sekitar 16-17% dari orang yang sudah divaksin dan kena COVID itu yang sampai butuh obat. Jadi Oke. yang lain kayak Good bener-bener nggak ada news-nya itu apa-apa. ya. Itu good news banget. Yang lain sampai nggak ada Hmm. apa-apa. Itu yang pertama. Jadi mungkin aja setelah divaksin nggak lama dia ketular terus positif mungkin aja. Tapi resiko dia bergejala berkurang. Nah yang kedua adalah mungkin aja ketularannya dari sebelum divaksin. Karena Oh, betul. ada masa inkubasi. Jadi masa ketika virus udah masuk tapi dia nggak bikin keluhan apa-apa. Itu waktunya 2-14 hari. Kan ini baru 5 hari kan. Ada kemungkinan udah Iya, iya. terinfeksi sebelumnya sebenarnya. Kayak gitu sih. Oh, sama terakhir nih, poin Benar-benar. sedikit. Vaksin itu tidak menyebabkan PCR kita jadi positif. Itu sih. Oke, dapat banget nih dok jawabannya. Jadi teman-teman ya, kalau boleh diulangin, yang pertama tadi bisa jadi kita tertularnya itu sebelum ya, yang pertama tadi terkait dengan gejala dulu. Jadi good newsnya, walaupun kamu di PCR positif, tapi vaksin itu membuat kita aman dari COVID yang bergejala berat. Jadi vaksin ini sudah mendeklar bahwa kalau sudah divaksin Sinovac itu ya dok yang lagi ngetren banget di Indonesia, itu tidak ada COVID yang akhirnya masuk rumah sakit, ICU atau meninggal dunia. Jadi lumayan lah ya, resikonya lebih rendah. Yang kedua bisa jadi ketularannya sebelum dia divaksin gitu. Jadi ini harus dihitung lagi gitu kan. Nah setelah itu berarti walaupun sudah ketularannya sebelum divaksin, ini juga memperringan gejala ya dok ya? Nah,
Kalau buat vaksin sendiri sebenarnya dia baru mencapai kemampuan optimalnya kalau Sinovac itu setelah 28 hari habis disuntik. Jadi kalau Oh, fase-fase I awal itu see. perlindungannya belum terlalu ada sebenarnya. Dia butuh waktu. Oh, ya, 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 baik. Nah, yang ketiga tadi, apa namanya? Kalau kita divaksin tadi, gimana dok? Yang ketiga dok? Kalau kita divaksin itu tidak menyebabkan ketika kita di PCR jadi positif. Oke, oke, oke. Di PCR bisa jadi positif gitu ya. Baik, dan itu nggak apa-apa ya dok ya. Yang Enggak, penting bukan. gejalanya sudah. Bukan, Sorry. maksudnya kalau kita sudah divaksin nih, vaksin itu intinya tidak membikin Oh, kalau nggak kita di bikin. PCR jadi positif. Betul, betul, tidak bikin. Oh, itu hoax ya, itu hoax ya. Itu Jadi hoax. kemungkinan kalau positif ya itu bukan pas saat divaksin, tapi mungkin sebelumnya gitu maksud dokter ya. Betul, betul. I see, ya, ya, ya. Oke teman-teman, tenang. Ini aku simpen di IG Live. Jadi kalau teman-teman pengen dengerin ulang di IGTV aku, pengen dengerin ulang penjelasan dokter Adam, bisa nanti ditonton dengan seksama. Karena memang ini butuh konsentrasi dok. Kita ngomongin COVID ini ya. Oke, baiklah kalau gitu pertanyaannya saya tutup dulu. Nah ini juga ada pertanyaan yang muncul lagi nih dok terkait dengan sebentar nih, baiklah. Nah ini dok, ini juga banyak pertanyaan yang muncul kalau saya lihat. Kalau orang yang udah pernah positif, itu bener nggak sih nggak perlu divaksin lagi? Terus kalau udah pernah positif, dia apakah lebih kebal? Kira-kira ada virus COVID yang lain nggak dok? Yang lebih ganas mungkin tipenya gitu. Ini juga aku mempertanyakan ke diri sendiri sih dok. Oke. Ya, jadi menarik nih, apakah benar jika sudah pernah positif COVID tidak perlu divaksin lagi? Itu petunjuk teknis vaksinasi yang lama. Sekarang udah ada yang baru. Jadi, kabar baik Oke. untuk para penyintas sekarang untuk di Indonesia ya, sudah bisa divaksin kalau sudah sembuh minimal 3 bulan. Jadi, I kalau see. kalian para penyintas sudah pernah minimal 3 bulan sembuh, itu sudah bisa jadi penerima vaksin. Ketika jadwalnya sudah ada ya. Jadi, tenang aja. Oke. Udah boleh. Dan kabar baiknya, ada satu penelitian nih di Amerika Serikat. Mereka membandingkan, Kak, orang yang sudah pernah kena COVID dan yang belum. Dan kedua-duanya divaksin. Ternyata orang yang sudah pernah kena COVID, antibodinya itu jauh lebih tinggi ketika divaksin dibanding orang yang belum pernah. Jadi sebenarnya ketika kalian sudah pernah kena, kan kalian punya antibodi kan. Dan ketika kalian divaksin, antibodinya makin tinggi. Jadi ini kabar baik sih buat perlindungan orang-orang Double yang ya. kayak double. Bahkan nih, tapi nih isu-isu ini sih ada isu di Amerika. Jadi kan vaksin itu kan 2 dosis ya Kak ya, 2 suntikan. Di Amerika tuh ada yang berencana karena pas ternyata nih orang yang sudah divaksin dengan suntikan pertama itu udah sama antibodinya sama yang suntikan kedua, tapi nggak pernah sakit. Wow. Jadi kayak udah sesama itu, akhirnya ada ide yang bilang ya udah para penyintas cukup satu aja. Tapi itu belum goal sampai sekarang ya. Iya, Tapi iya, iya, iya. ada ide seperti itu Nah, saking menarik. bagusnya. Oke, nah ini teman-teman, jadi buat para penyintas COVID ya, alhamdulillah loh diberi sehat, teman-teman masih bisa pulih lagi dan jangan merasa minder, merasa kan karena stigma ya dok ya banyak yang Betul. menyudutkan, bahkan banyak yang konsultasi ke psikolog tuh, Mbak Analisa setelah saya menjadi penyintas COVID, saya tuh ngerasa dijauhin sama teman-teman kantor dan saya nggak punya semangat hidup lagi gitu. Ternyata menurut beberapa penelitian disampaikan dokter Adam, justru antibodi kita tuh double gitu ya. Tapi bukan berarti kita mencari virus itu loh ya teman-teman. Karena ya untung kalau selamat gitu ya. Kalau enggak kan ya jangan sampai nauzubillah min dzalik gitu. Oke, baik dok. Ini aku sebenarnya pengen nanya pertanyaan pribadi sih dok. Boleh. Kayak bagaimana kita bisa tahu bahwa orang ini tuh udah pernah kena atau belum? Karena gini nih, aku waktu awal pandemi datang ya, waktu itu kan ceritanya aku ada conference di Istanbul, baru landing di bulan Februari Maret. Waktu itu di airport di Qatar, waktu kita transit, aku sama suami itu kayak udah baca berita itu COVID ada di Wuhan dok. Dan pulang persis dari Istanbul, kita tuh serumah sakit semua dok. Serumah sakit semua yang gejalanya mirip sama COVID waktu itu. Sampai mbak semua anak-anak sakit. Alhamdulillah sembuh, dan habis itu akhirnya pengumuman pandemi datang sampai pandemi dan COVID ada di Indonesia. Tapi saat itu kan aku nggak swab ya dok ya udah gitu. Nah bagaimana kita bisa tahu nih si orang ini tuh udah pernah kena, si orang ini tuh belum gitu? Ada nggak sih dok alat medisnya? Ada. Jadi gini, istilahnya kalau misalnya kita pernah terinfeksi, itu kan badan kita akan berespon ya. Nah beresponnya itu dalam bentuk membentuk antibodi sebenarnya. Nah, jadinya antibodi itu yang spesifik terhadap virus penyebab COVID itu kayak jejak di badan kita kalau COVID-nya pernah mampir ke sana gitu. Dan Itu kelihatan. itu bisa diperiksa Kak di laboratorium. Oh, Nah, tapi ada tapinya nih, semakin jauh jaraknya dari terinfeksi,
itu ada kemungkinan kadarnya udah semakin turun. Jadi uh, itu bisa Tetap harus dideteksi. hati-hati gitu ya. Betul, tetap harus hati-hati. Itu bisa dideteksi benar, bisa ke laboratorium bilang tes serologi antibody COVID, itu mereka udah paham lah biasanya. Nah nanti, Oke, oke, oke. tapi Baik, kalau baik, misalnya baik. kayak ke Serologi. analisa udah agak lama, itu kemungkinan saya nggak tahu pasti, maksudnya mudah-mudahan sih masih ada, tapi ada kemungkinan udah turun. Jadi bisa jadi emang terinfeksi tapi udah nggak terdeteksi saat ini, itu mungkin kayak gitu sih. Oke, baik-baik dok. Waduh, ini terima kasih teman-teman udah banyak juga yang update nih ya. Pasti followersnya dokter Adam nih. Jadi informasinya pinter-pinter semua nih ya. Udah pada tahu nih tentang serologi tadi. Oke, baik dok. Jadi kalau kita lihat di sini pertanyaannya banyak banget. Baiklah, mungkin ini semacam kayak apa ya dok, conclusion dan seperti pesan untuk teman-teman semuanya, karena kan kita tuh sebagai manusia nggak bisa mengendalikan sesuatu di luar kendali kita. Yang bisa kita lakukan ternyata mau vaksin, mau udah pernah kena, mau serologi dan apapun, tetap aja kita bisa rentan terhadap virus ini gitu. Artinya upaya yang bisa kita lakukan adalah tetap mematuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah kita untuk melakukan protokol kesehatan. Nah, baik dok. Jadi apa nih dok pesan dari dokter Adam sebagai tenaga medis yang sedang menempuh studi juga gitu di Jepang gitu kan? Pasti rasanya pengen dong Indonesia itu nggak ada di catatan sebagai negara dengan, aduh om kalau baca berita tuh kayaknya tuh semakin sedih sama negara sendiri gitu dok. Ini kan butuh kerjasama oleh semua pihak, termasuk generasi muda yang hari ini menjadi populasi paling banyak di negara kita gitu. Apa yang pengen dokter Adam sampaikan untuk generasi muda malam ini dok? Oke, kalau buat generasi muda, yang pertama jelas ya, masalah pencegahan ini benar-benar dilakukan dengan baik, karena di banyak negara itu generasi muda termasuk salah satu yang kepatuhannya nggak bagus, termasuk Jepang. Jadi Jepang waktu awal-awal kenapa ada first wave itu dugaannya karena generasi mudanya pesta sakura. Jadi ya itu bisa, maksudnya generasi muda itu bisa jadi satu wave, entah itu wave yang bagus atau wave yang kurang bagus gitu. Jadi nah termasuk di Indonesia, kalau misalnya generasi mudanya itu bisa lebih mematuhi protokol, dan kemudian kan saya lihat kan generasi muda tuh cenderung lebih panas, lebih aktif gitu kan kalau sudah sadar akan suatu hal. Jadi mereka sebenarnya bisa banget mengencourage yang lain, bikin gerakan-gerakan. Silat Tigo sekarang udah banyak, bagi-bagi masker atau apa, terutama buat yang memang membutuhkan kayak gitu. Jadi penting banget sih sekarang kalau buat generasi muda buat masalah protokol itu, dan membantu lah kayak membantu pemerintah supaya bisa lebih baik lagi masalah kepatuhan. Dan yang kedua, kan generasi muda ini generasi media sosial ya. Mungkin waktu baru lahir udah difoto pakai HP Nokia sama bapak ibunya. Jadi, nah untuk yang kayak gitu, otomatis sebenarnya kalian bisa jadi gatekeeper di media sosial. Jadi pastikan informasi, karena kan kecenderungan orang-orang yang lebih tua itu merasa grup WhatsApp adalah sumber berita sangat terpercaya. Nah, Setuju. padahal belum tentu. Jadi generasi muda yang lebih sadar itu bisa tolong bantu sebagai gatekeeper. Jadi kalau misalnya ada berita kayak gitu dijelaskan ke orang tuanya. Terus misalnya kalau ada kalian dapat informasi, jangan di-share, putus di kamu kalau misalnya itu tidak benar kayak gitu sih. Jadi saya lihat tuh bisa dua hal di generasi muda. Yang pertama adalah buat masalah kepatuhan, jadi meningkatkan kepatuhan dan mengencourage masyarakat. Dan yang kedua adalah jadi gatekeeper informasi, karena kan generasi media sosial sebenarnya yang sekarang. Kayak gitu sih, Kak. Oke, baik-baik dok. Waduh, ini keren banget nih dok insight-nya. Dok, tapi ini yang paling banyak ditanyakan ya. Aku coba baca-baca sekilas dari yang ada di kolom chat yang nggak sempat masuk di kolom box question. Sebenarnya COVID, vaksin, and what's next gitu. Dokter Adam sendiri meramalkan Indonesia dan juga kita semua ini tuh apa sih yang harus kita fokuskan gitu. Karena kan kita nggak tahu nih vaksin sampai 3 tahun, 10 tahun gitu. Terus aktivitas kita yang terbatas, kemudian ruang gerak kita yang nggak bisa sebebas dulu gitu. Saya tuh sebenarnya bulan Januari ini ada agenda ke Jepang loh dok, tiketnya habis. Kita bisa ketemu ya. Jadi saya ngerasa kayak banyak hal yang pengen saya lakukan gitu kan, tapi karena keterbatasan ruang gerak karena pandemi ini tuh jadi kayak membuat banyak juga teman-teman yang jadi kehilangan fokus terhadap mimpi cita-citanya gitu kan. Nah, untuk dokter Adam sendiri yang aku lihat masih muda banget, udah ngambil PhD, student di Kobe gitu kan. Pasti kan pandemi ini tuh hanya sebagian atau salah satu dari segelintir tantangan ya dok, bisa sampai di titik level dirimu di PhD ini gitu.
apa nih dok yang bisa dikasih semangat gitu, karena kan followers aku kebanyakan tuh pengennya dapat semangat dari narasumber gitu. Apa nih dok yang bisa kita fokuskan biar kita nggak kebawa arus untuk berfokus pada COVID, vaksin, and something yang kita nggak bisa kendalikan dalam hidup. What's next dalam hidup kita dok? Nah, oke, ini menarik banget sih Kak. Jadi gini, kalau saya ngelihatnya kayak tadi dibilang sama Kak Ana, yaitu kita jangan fokus ke hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kan udah jelas masalah COVID, masalah pemeriksaan-pemeriksaan segala macam, data-data, kalian bisa apa, nggak bisa apa-apa kan? Saya juga sama. Jadi kita bisa berfokus di hal-hal yang bisa kita lakukan. Dari yang paling kecil adalah bener-bener pencegahan ke diri sendiri, terus misalnya ke encourage orang-orang lain supaya ngelakuin hal yang sama, itu dari hal yang kecil tentang COVID. Tapi kalau ke kehidupan seperti apa, kalau saya fokusnya adalah, kan gini nih, gini kalau misalnya saya, kenapa salah satunya saya edukasi, karena awalnya saya sedih Kak, nggak bisa apa-apa, pas orang lain, teman-teman saya tuh berjuang di garis depan gitu. Kalau saya di Indonesia, itu saya harusnya di IGD. Mungkin di IGD nanganin COVID, kalau misalnya saya di Indonesia sekarang. Nah, jadinya saya tuh kayak ngerasa, kok saya nggak ngapa-ngapain. Saya lihat update di Instagram, teman-teman saya berjuang, di IGD, perawat-perawat teman-teman saya berjuang gitu. Jadi, saya ngeliat kok saya sedih nggak bisa apa-apa. Nah, tapi saya tidak memilih sedih. Tapi saya nyari apa yang bisa saya lakukan. Jadi, berhubung saya jauh, berhubung dari Jepang ke Indonesia jauh, tapi bisa dijangkau oleh media sosial kan, bisa di-reach kan. Jadi, saya akhirnya mulai edukasi, kayak, oh saya mungkin bisa ambil peran di sini. Saya bisa edukasi di saat teman-teman saya ya udah fokus aja kalian nanganin pasien, untuk masalah edukasi saya yang coba ini kasih ke masyarakat. Jadi balik lagi kita bisa fokus ke apa yang kira-kira bisa bermanfaat buat diri kita, dan pastinya kan semua orang tuh punya kelebihan, punya kekurangan kan. Kebetulan saya suka ngomong, suka edukasi, jadinya oh ini kayaknya bisa nih buat saya lakuin gitu. Kalian juga pasti sama, punya poin A, punya poin B, punya poin C yang bisa kalian lakukan. Jadi fokus di apa yang bisa kalian lakukan dan di kelebihan kalian. Saya yakin pasti kalian bisa nemu kok apa yang bisa kalian lakukan di pandemi ini gitu. Nah, tapi meskipun kalian nggak bisa nemu, kalian udah bisa berjuang, udah bisa sehat, apalagi kalau di sini ada yang sampai survivor, saya sangat mengapresiasi, udah hebat banget sebenarnya di era kayak gini. Gitu sih, Kak. Aduh, dalam banget dok, bener banget. Itu juga yang aku lakukan untuk mengambil peran di media sosial gitu ya dok ya. Kayak satu sisi sampai detik ini, saya sama suami tuh kayak masih belum melakukan mobilisasi kemanapun, termasuk nginep di hotel. Jadi beneran kayak private villa, itu aja punya saudara gitu kak, punya teman, terus kayak mau keluar kota, kerjaan offline aku belum ambil gitu. Karena masih ada pilihan untuk ada privilege untuk tidak melakukannya gitu. Artinya itu secondary. Kenapa sih kita berdua mengambil opsi itu? Karena ini semacam moral obligation yang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi salah satunya adalah it's about humanity and solidarity gitu. Salah satunya adalah solidarity dan humanity itu tuh terbentuk melihat bagaimana perjuangan teman-teman nakes gitu. Aku kan juga sempat kerja di rumah sakit ya dok ya, dan tahu banget gimana perjuangan dokter. Setiap ngelihat ada update, ada dokter yang meninggal dunia karena harus menjadi garda depan di era pandemi COVID, kayaknya nggak pantas ya kayaknya kalau aku tuh malah mikirin liburan. Kalau aku ya, tapi bebas ya, setiap orang punya opsi masing-masing gitu. Cuma salah satunya adalah bagaimana kita bisa membawa happiness itu di dalam diri kita sendiri. Itu yang mungkin aku pengen share di IG Live kita malam ini. Dok, seneng banget bisa ngobrol sama Dokter Adam, dan ternyata what's next-nya itu adalah ketemu jawabannya. Untuk fokus dengan apa yang bisa kita lakukan, dan fokus kepada kebahagiaan yang kita bisa bawa di tengah situasi ketidakpastian ini. Itu ya dok mungkin poinnya. Betul sekali. Silau banget. Baik dok, ya. Ini pertanyaannya sebenarnya masih banyak banget, tapi sebenarnya aku nggak bisa bacain semuanya karena pasti juga Dokter Adam di situ ada kegiatan yang lain. Ini juga udah malam, teman-teman. Makasih banget Dokter Adam. Mungkin kalau teman-teman pengen belajar atau dapat informasi edukasi tentang COVID-19 bisa di follow Instagramnya Dokter Adam. Boleh di mention dok untuk Instagramnya mungkin nggak kelihatan. Instagramnya @adamprabata, ADAMPRABATA. Oke, siap dok. Ditunggu dok ke Indonesia. Semoga sekolahnya lancar. Amin, doain salam buat selesai. Iya, salam buat istri dan juga si kecil. Lucu banget. Semoga pulang nanti pandemi udah membaik dan kita sama-sama bisa membawa sesuatu yang baik untuk negeri ini ya dok. Amin. Saya berharap semoga cepat selesai di Indonesia. Terima kasih banyak bener banget. Aku yang makasih banyak dok diluangin waktunya. Terus
berbagi banyak banget ilmu, dan ini banyak menjawab pertanyaan mitos dan fakta tentang COVID-19. Pokoknya fokus deh sama apa yang bisa kita lakukan dan jangan gampang percaya info-info yang nggak jelas. Kalau mau cari info yang jelas, nah ini salah satunya adalah sumber yang valid ya, karena sekolahnya aja jauh-jauh ke Jepang dan sampai S3, yaitu Dr. Adam Prabata. Thank you ya dok, Thank, makasih, sehat ya selalu. thank you, sehat Assalamualaikum. selalu. Waalaikumsalam.